Saya sebetulnya kan dari kecil suka sekali cerita detektif. Satu-satunya komik yang saya koleksi hanya Detektif Conan. Cerdas gitu. Saya selalu melihat pengarang cerita detektif itu cerdas. Ayo kita berani mengaktualisasikan potensi kita, tunjukkan bahwa perempuan itu bisa juga maju, bisa juga menjadi perempuan yang berdaya. Banyak orang merayakan WD. Apa itu WD? Nah, sebelum lanjut ke WD, seperti janji di episode Valentine, bakal ada pengumuman pemenang dari ide kreatif novel yang akan ditayangkan di akhir acara tayangan ini. Sebelum masuk dengan narasumber kita pada hari ini, sedikit bercerita tentang apa itu WD. Jadi perayaan WD itu dirayakan 1 bulan setelah Valentine. Diawali tahun 1978 dan dimulai dari negara Jepang. Kenapa disebut White Day? Karena saat itu orang-orang memberikan uh, hadiah berupa coklat atau juga bisa mochi itu cenderung berwarna putih karena berasal dari gula warna putih sehingga disebut dengan White Day. Jangan salah, kasih sayang di hari White Day itu bukan hanya diberikan kepada pasangan, tetapi bisa juga diberikan kepada anak, kepada orang tua, seorang kepada anak. Nah, kasih sayang atau cinta itu universal. Sayang saya kita melewatkannya tidak bersama dengan seorang penulis yang multi talenta. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Halo, Mbak Sofia. Halo, Halo, gimana kabarnya Mbak Sofia hari ini? alhamdulillah baik, sehat. Mbak Paska gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik, Mbak Sofia. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya bacakan dulu profil dari Mbak Sofia. Memiliki nama asli Evi Sofia atau lebih akrab disapa oleh penggemar dari karyanya Sofia. Beliau mencintai dunia tulis menulis sejak SMP dan mengasah bakatnya dengan aktif menulis di majalah dinding dan majalah sekolah. Beliau memiliki hobi menulis, membaca, dan juga berwirausaha. Novel yang ditulis oleh beliau beraliran romance adult yang sering bermuatan ilmu psikologi sesuai latar belakang pendidikannya di Fakultas Psikologi dan Magister Psikologi. Beliau memiliki pengarang novel favorit, yakni Dan Brown, karena caranya menulis yang asik dan membuat Bu Evi ini seolah berada di era lampau dengan aneka artefak bersejarah yang menawan. Ini suka Dan Brown ini karena cara gaya ceritanya yang mengulas tentang Iya, ya. iya. Saya sebetulnya kan dari kecil suka sekali cerita detektif. Oh iya. Ya, dari mulai Lima Sekawan, True Detektif, kemudian Sherlock Holmes, sampai Detektif Conan pun saya koleksi gitu kan. Akhirnya berkembang, berkembang, tambah lama seneng gitu karyanya Dan Brown karena saya juga suka sejarah. Biasanya di novel-novel saya juga ada muatan sejarah juga sedikit banyak. Akhirnya ya jatuh cinta sama karyanya Dan Brown itu pertama baca yang Da Vinci Code itu langsung jatuh cinta pada novel pertama sampai saat ini semua karyanya sudah saya baca. Tadi juga ngomong kalau detektif Conan, berarti kan ini antara yang Dan Brown dan yang apa karya yang detektif Conan itu cara penyampaiannya kan pasti berbeda dengan satu Berbeda, iya. sekali Heeh. detektif Conan ini sepertinya sampai episode ke episode selalu ada seperti itu. Itu apa Bu dari episode yang pertama sampai yang Heeh. Terakhir. terakhir begitu suka. Bahkan sampai sampai yang Detektif Conan spesial juga saya baca. Yang Oh, dalam satu buku ada berapa segmen cerita itu, ada berapa judul tuh,
saya baca juga karena emang suka sekali. Saya koleksi komik Detektif Conan. Satu-satunya komik yang saya koleksi hanya Detektif Conan. Karena unik, lucu gitu loh. Maksudnya menghibur. Juga permainan analisis kasusnya itu menarik kan. Kogoro tidur, Shinichi Kudo itu menarik sekali. Gak tahu ya, eh, apa ya segala hal tentang cerita detektif tuh kok bagi saya menarik ya. Unik gitu loh, cerdas gitu. Saya selalu melihat pengarang cerita detektif itu cerdas. Karena mereka kan apa ya, membuat sebuah cerita yang akhirnya itu bisa jadi tidak mudah ditebak gitu kan, itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Kalau di Detektif Conan kan sudah difilmkan. Nah, itu apakah Hmm. itu kan kadang ada pembaca yang lebih suka eh, baca karena lebih imajinatif Komiknya. ini Hmm. daripada langsung nonton. Atau berarti termasuk yang lebih baik baca daripada nonton. Saya sebenarnya lebih senang membaca karena Baca. kan santai ya jadinya apa namanya. Tapi filmnya juga suka sih. Kalau Minggu itu kan jam 8 di Indosiar dulu. Tonton juga. Film-filmnya Dan Brown pun saya tonton semua. Oh, Mulai dari Da Vinci Code, Angel and Demon, terus apa itu yang tentang wabah di Eropa itu, era hitam itu apa lupa saya judul filmnya. Nonton semua. Yang tentang Dante itu. Iya. beralih ke dari hobi kesukaan bacaannya Bu Evi ini ke penulisan Bu Evi. Jadi Bu Evi kan udah pernah nulis beberapa novel. Hmm. Dua di Mm-mm. antaranya kan oleh penerbit Adi yang berjudul Iya, Reina. Reina dan Maharani. Tadi kebetulan saya bawa Oh iya, asik. keduanya Iya. genre romance adult ya. Iya, Ceritanya iya. dibandingkan dengan cinta novel-novel kebanyakan yang biasanya anak-anak muda, sementara ini adalah eh, Hmm. mahasiswa atau orang-orang yang sudah bekerja seperti itu. Iya, dewasa awal gitu ya. Gimana cara mendapatkan karakter dari novel yang ditulis Bu Evi ini? Sebenarnya kan Bu Evi suka yang detektif, sementara yang ditulis oleh Romance. gimana cara Iya. menulis Ibu? Ya, kalau masalah ide, masalah setting dan sebagainya sih banyak ya, bisa dari cerita teman, bisa dari baca, bisa dari pengalaman pribadi. Kayak di Reina itu kan kampus biru tempat segalanya bermula itu kan memang settingnya di UGM di Jogja lah. Saya kan juga kuliahnya di sana. Jadi ingin kayak flashback kembali era-era aja masa kuliah, kemudian era 98 ketika demo. Itu kan Reina kan di situ settingnya. Terus teman satu kos itu kan ada yang penyiar radio kampus UGM itu kan. Jadi dia apa namanya? Saya tuh tertarik gitu loh membuat kisah tentang eh, sosok penyiar radio dengan segala suka dukanya. Dan itu settingnya kan di Sagan. Sagan itu memang kos saya dulu di daerah Sagan, selatannya Rumah Sakit Panti Rapih. Ya berarti ini dari kalau kan ini tadi cerita yang Reina itu eh, berdasarkan pengalaman ya, jadi tahu UGM-nya seperti apa. Ini ada teman yang Iya, berdasarkan pengalaman. iya, iya. Kok lanjut nih yang Ya, kan pas nulis itu kan juga banyak yang terlupa juga ya, pastinya letak-letak kan juga lama nggak main ke kampus kan, tapi khusus mau menulis novel Rena itu benar-benar riset saya, benar-benar keliling kampus, saya amati lagi detailnya, mulai dari bundaran UGM itu, tempat gedung UC, Boulevard, Fakultas Psikologi, kan kebetulan Reina kan ceritanya mahasiswa Fakultas Psikologi, kemudian si Abinaya itu kan dosen Fakultas Sastra, Psikologi kan sama sastra kan sebelahan, kantin Bonbin, settingnya tuh bener-bener tempat-tempat yang pernah saya kunjungi secara langsung semuanya, jadi tidak tidak sulit lah menggambarkannya. nah Iya. kalau
sepengetahuan saya, model-model ceritanya itu hampir seperti novel Cintaku di Kampus Biru. Ya nggak sih, Bu? Mas Gadis Siregar. Ya. Pernah baca juga, ada juga punya novelnya, Pak. Gimana ya? Saya tuh senang mengabadikan tempat saya belajar tuh saya senang. Ya, buat kenangan juga ya, kayak semacam apa ya? Semacam nostalgia, semacam ya ada kenangannya dulu pernah di sini, pernah di tempat-tempat ini juga. SMA saya juga pernah saya tulis, tapi itu di antologi Cinta Kala itu. Yang belum pernah malah SMP. Mungkin suatu hari ya bikin cerita teen lit atau cerita cinta remaja gitu. Begini ya. Iya. Nah, kalau tadi yang Iya. Reina berdasarkan pengalaman karena observasi sendiri langsung, Mm-mm. Maharani ini kan ceritanya berbeda dengan cerita kebanyakan karena melibatkan ada anak, ada cinta Iya. lama, ada seperti itu. Iya. Kedua, Iya. yang Maharani dan Reina ini kan semuanya tokoh utamanya adalah perempuan. Kenapa Perempuan. kok perempuan sebagai Sentral tokoh gitu ya. Sentral cerita. Iya. diambil dari sudut pandang? Kalau kalau mau flashback, Maharani itu sebenarnya sebagian dari fragmennya itu kisah nyata juga. Teman saya itu istrinya meninggal setelah melahirkan bayi. Jadi bayinya dulu meninggal, setelah 30 menit lahir dia meninggal, besoknya 24 jam kemudian istrinya. Saya kok melihatnya ini menarik gitu loh ketika saya abadikan dalam sebuah cerita gitu ya. Saya izin sama teman saya itu boleh nggak ini saya tulis dalam novel gitu. Boleh katanya. Ya sudah saya tulis, tapi hanya fragmen itu saja, setelahnya benar-benar fiksi. Nah, Maharani itu kan apa namanya tentang ini ya, perjalanan mencari cinta ya, antara cinta yang baru dan cinta lama bersemi kembali kan. Cinta pertama zaman ABG, zaman putih biru itu. Ya, kenapa saya suka sekali bahkan memberi judul novel saya itu dengan perempuan, karena memang saya suka sosok-sosok perempuan yang kuat, perempuan yang berdaya, perempuan yang independen, perempuan yang berani apa ya, berani mengaktualisasikan potensinya seperti itu. Kan kayak di Reina itu kan juga teraktualisasi potensi si Reina sebagai penulis, sebagai pengajar. Kemudian kalau di Maharani itu dia sebagai wartawan ya, wartawan. Iya, Nah, gitu. kalau dilihat dari sudut pandang yang Maharani ini, apakah model Maharani ini bisa disebut kayak, karena tadi kan dia ini agak spoiler ya dari novelnya, karena Iya. menceritakan masa lalunya juga. Itu dari segi perempuannya itu apakah ini bisa disebut kebimbangannya dia itu sebagai gagal move on? Kan sebenarnya cinta pertama Heeh, heeh, dia masih percaya untuk heeh. kembali ke masa lalunya gitu. Iya, Itu bisa apakah jadi sih, bisa jadi ya gagal move on ya. Cinta lamanya terlalu kuat dan yang jelas gini, si laki-lakinya itu kan si tokoh Rashidnya itu kan dia menunjukkan kesungguhannya, menunjukkan komitmennya, nggak cuma main-main kan. iya Jadinya itu yang membuat Maharani yakin gitu loh. Karena apa ya, namanya perempuan kalau misalnya si laki-lakinya berkomitmen, bersungguh-sungguh ya kenapa enggak gitu kan. Ya ya meskipun dia mempunyai ada sosok lain juga yang sama-sama menarik dan sama-sama berani berkomitmen ya. Tapi memang cinta harus memilih kan. Iya. itu menarik ya ke kehidupan yang sekarang nih Bu. Kalau ditarik antara yang ada di novel Maharani, benar-benar sepertinya banyak orang merasakan relate antara ketika perempuan dihadapkan dengan pilihan, misalnya yang Iya.
dipikir dia sudah lupa dengan yang pernah ada, ternyata Hidup kembali. tapi dari Iya. ya, kenapa kenapa perempuan itu bisa uh, menemukan kenyamanan, mungkin yang baru kan juga memberikan kenyamanan yang hampir sama dengan mungkin yang lama. Heeh, heeh. Kok pilih yang lama gitu ya? Gimana cara menurut menurut nih Mbak Sofia ini gimana sih kok perempuan bisa berpikir bahwa masa lalu ini tuh lebih baik daripada yang meyakinkan dirinya, meyakinkan bahwa Untuk cintanya memilih itu ya, untuk sebenarnya memilih masa lalu ya. Ya ya, mungkin jejak-jejak memori, jejak apa ya, kenangan, mungkin rasa juga, rasa yang masih ada itu lebih mudah dibangkitkan daripada harus belajar mencintai yang sama sekali baru, mungkin loh ya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga kan ada faktor apa ya, kalau di Maharani itu kan memang ada dua anak tiri yang kecil-kecil itu ya, yang ya memang Rashidnya luar biasa sih, bisa meyakinkan Maharani yang sama sekali belum pernah menikah itu untuk mau menerima dia beserta dua anaknya. Ya itu perjuangan, benar-benar perjuangan juga kan, apalagi kan lawannya juga nggak enteng kan. Lelaki yang mencintai Maharani juga kan nggak bisa dientengkan begitu saja kan, si Dwipa itu kan juga high quality jomblo. lepas dari novel, gimana perempuan yang mungkin dia pernah mengalami Hmm. toxic relationship sebelumnya, terus membangkitkan lagi bahwa dia bisa percaya dengan laki-laki, atau dia bisa percaya lagi atau uh, berani mengekspresikan dirinya. Mungkin sebelumnya dia seperti tertutup, terus kemudian berusaha untuk bangkit lagi itu dari kan ini karena tadi ini ya karena backgroundnya Mbak Sofia ini psikologi, mungkin kalau ke arah situ Iya, gimana iya, dari ya tentunya perjuangan melawan trauma itu tidak mudah ya. Kalau dalam hal ini bagaimana bisa menerima kembali sosok yang membuat trauma nggak? Sosoknya itu membuat trauma nggak? bisa jadi membuat trauma. Jadi bukan kembali ke yang membuat trauma ini, tapi lebih kayak membangkitkan percaya dirinya bahwa dia layak. Oh, layak dicintai. Dia Kalau memotivasi. itu, kalau itu sih, kalau menurut saya ada dua faktor ya, dari dalam dirinya sendiri, bagaimana dia menyembuhkan diri, juga dari faktor si lelakinya, bagaimana lelakinya itu bisa mendukung, bisa saling support, bisa membangkitkan lagi perasaan berharga, perasaan layak dicintai, perasaan layak diterima apa adanya. Tuh. Jadi ada dua hal yang saling saling bersinergi antara dirinya sendiri dan lingkungan. Tentunya juga dukungan keluarga, dukungan calon pasangannya itu, kemudian lingkungan sekitar juga. Namanya ya buat perempuan-perempuan yang mungkin pernah mengalami apa ya, mungkin ditinggalkan, mungkin trauma perpisahan, mungkin trauma KDRT dan sebagainya, itu kan tentunya tidak mudah ya membuka hati lagi untuk sosok yang baru, itu tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa juga. Karena memang kalau apa ya, kalau misalnya mengharapkan yang sempurna juga tidak ada manusia yang sempurna. Itu jadinya memang ya semuanya butuh belajar sih Mbak, kalau menurut saya. Belajar menyembuhkan diri, belajar menerima orang yang baru, belajar membangun basic trust, kepercayaan dasar kepada orang lain, belajar menghargai diri sendiri, belajar membuat dirinya itu sosok yang berharga, mengubah mindset. Apalagi perempuan-perempuan yang pernah ditinggalkan itu, kalau saya lihat gitu ya, beberapa kawan saya atau mungkin perempuan-perempuan di sekitar saya itu, kalau misalnya dia apa namanya ditinggalkan gitu, mungkin tidak tidak mudah juga membangkitkan lagi kepercayaan dirinya. Tapi ya bukan berarti tidak bisa.
kan life must go on. Sebenarnya tuh lukanya belum sembuh. Si perempuan itu mungkin yang pernah lukanya belum sembuh. Terus tapi dia merasa dia sudah sembuh. Jadi dia Semu gitu. sadar, secara tidak sadar, misalnya dia membuka hubungan dengan yang baru, secara tidak sadar dia melakukan uh, balas, Balas dendam. Membuat hubungan yang baru untuk menyembuhkan luka. ya, Tanpa sebelumnya diselesaikan dulu. ya, Belum jadi selesai dengan dirinya gitu ya. ya, dia merasa sudah, tapi sebenarnya belum. Belum. Oh ya. Ya kalau kayak gitu ya biasanya lebih rentan ya. Dalam sebuah hubungan yang baru lebih rentan juga nantinya gitu loh. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan lukanya itu biasanya dia akan lebih rentan, Mbak. Akan lebih rentan, akan lebih apa ya? Akan lebih efek psikologisnya mungkin lebih besar gitu. Rentan dalam Misalnya korban KDRT itu kan dia apa ya kayak gitu, apalagi kalau KDRT itu berulang itu kan biasanya juga nggak gampang kan menyembuhkan luka karena KDRT baik fisik dan psikis itu. Kalau nanti misalnya punya pasangan yang baru dan pasangannya ternyata juga pelaku KDRT, dia akan lebih ya terlukai lagi kan. Terlukai istilahnya traumanya dulu belum hilang, ini ditambah gitu kan. Jadi ya memang sebaiknya memang kalau mau menjalin hubungan yang baru ya diselesaikan dulu segala macam traumanya. Jangan apa ya, jangan kadang-kadang takutan nanti kapan lagi kalau nggak ini segera gitu-gitu kan. Ada yang gitu. Makanya sampai ada yang begitu baru selesai berpisah sudah buru-buru ingin membuat hubungan lagi padahal sebelumnya belum selesai dengan dirinya. Dia merasa iya itu mungkin semu ianya. Padahal belum. Kan bisa jadi seperti itu. Kan yang lebih tahu si perempuan yang bersangkutan ya. Tapi selama pasangan suportif, lingkungan suportif, dan dirinya sendiri ada kemauan untuk sembuh dalam tanda kutip ya dari luka-luka psikologisnya itu ya insya Allah lebih mudah sih. Oke. Saya punya lepas dari segi novel, dari segi pemberdayaan perempuan juga. Ini Mbak Sofia tahu kan ada 5 bahasa cinta. Ya. Biasanya bahasa cinta pengennya pasangan yang memiliki bahasa cinta. Bahasa cinta itu universal, jadi bisa anak ke orang tuanya pun punya bahasa cinta yang dimau. Ada yang sentuhan fisik atau physical touch dan sebagainya. Ada 5 itu. Kalau boleh tahu nih, Mbak Sofia ini dari 5 bahasa cinta, Mbak Sofia termasuk yang mana? Bahasa cinta apa saja 5 itu? Yang perhatian dengan kata-kata atau words of affirmation, ada act of service, receiving gift, quality time, dan physical touch. Saya tipikal orang yang menghargai pasangan yang menyediakan waktu ya Mbak. Quality time. Iya, menyediakan waktu. Jadi dia itu ya ngerti gitu loh prioritas bahwa pasangan itu juga prioritas gitu. Bukan sibuk dengan ambisinya sendiri, bukan sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sampai berkomunikasi pun tidak ada waktu. Saya orang yang sangat menghargai quality time. Jadi sesibuk apapun, kalau pasangan itu adalah prioritas, pasti akan diupayakan untuk berkomunikasi. Karena kunci dalam sebuah hubungan itu pasti komunikasi ya. Bagaimana bisa lancar, bisa langgeng kalau komunikasinya terhambat. Itu aja sih cara berpikir sederhana saya. Juga ini touch itu saya percaya ya, pasangan resmi ya Mbak ya. Yang apa ya, sering saling menunjukkan afeksi dengan memeluk, dengan cium dan sebagainya itu dia punya bonding yang lebih kuat, punya attachment yang lebih kuat.
Bahkan menarik, saya pernah membaca artikel ketika istri marah tuh peluklah gitu. Atau ketika suami marah tuh peluklah gitu. Salah selesai kah, Bu? Ya Dia tidak, setidaknya itu akan membuat apa ya? Touch itu, sentuhan itu akan membuat lebih tenang. Akan hmm, membuat lebih tenang karena dia merasa diterima meskipun dalam kondisi paling marah, paling galak, paling buruk pun dia pasangan tidak menjauh. Itu kan ada rasa gimana ya? Berharga, ada rasa diterima dengan baik apapun kondisinya, nggak cuma yang pas baik-baik, nggak cuma pas senyum-senyum, pas marah pun iya, pas menyebalkan pun iya gitu kan. nah, ini dari 5 bahasa ini tuh sepertinya kalau diamatin ya Bu ya, dari kehidupan pasangan-pasangan zaman sekarang itu tuh seperti ada levelnya. Jadi kalau masih muda-muda itu menerima hadiah, Masih fisik banget ya. ya terus habis itu ada kata-kata I love you dan sebagainya itu penting. Penting loh, sampai level usia berapapun mengatakan cinta itu. Kalau dilihat dari Saya, ininya, tapi apa ya, kadangkala itu salah persepsinya Mbak. Dikiranya kalau sudah berumur, dikiranya kalau sudah menua, itu tidak penting menyatakan cinta pada pasangan. Oh enggak, tetap penting. ya, Tetap penting loh. Kita ya, ya meskipun umurnya udah 60 kali ya, tapi kalau pasangan itu ngerti, dicintai, ya, ya memang iya dicintai, tapi sesekali perlu juga dinyatakan kan cintanya. berarti Kadang-kadang kalau orang sudah merasa terlalu habit ya, sudah terlalu lama bersama itu kadang-kadang melupakan hal-hal kecil yang dulunya tuh membuat apa ya, cinta, membuat iya gitu loh. Iya, penting loh mengatakan cinta itu kapanpun. Menurut saya loh. berarti ini kan Jangan lu tidak perempuan, tidak mutlak miliknya anak muda aja. berarti dari perempuan bahasa cinta ini semuanya ya Bu. Iya, universal itu. Anak ke anak juga penting kan, biar dia tahu kita sayang gitu. Tuh. Ngomong cinta yang universal nih Bu. Kadang kala ada beberapa pasangan yang mungkin memiliki bukan pasangan, ini ke anak aja. Anak mungkin memiliki trauma di orang tuanya. Entah itu bermasalah mungkin, atau anak melihat sendiri bagaimana perlakuan orang tuanya, sebagai bentuk, menurutnya cinta itu apa ya, nggak bisa dipercaya oleh si anak. Hmm. Padahal kan anak juga Ya, butuhkan bukti cinta dari yang lima bahasa cinta tadi, anak pun juga iya. semuanya. Tapi Mm-mm. nggak di eh, nggak percaya atau merasa dia tidak punya sosok atau dia tidak punya seperti cerminan yang dia harus. Jadi akhirnya ketika dia nanti dewasa, dia bisa aja dia melakukan hal yang sama seperti apa yang menjadi cerminannya, bisa juga Hmm. jadi salah salah seperti itu. Gimana sih Mbak Ya, Sofia dia? memang itu tadi ya Mbak ya, cinta itu perlu dikatakan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu kan. Anak yang mungkin orang tuanya sering bilang, anakku sayang, atau Cahayu, atau mama sayang sama kamu, gitu-gitu kan. Dia merasa Mbak, merasa diterima, merasa disayang, merasa didengarkan. Kadang-kadang apa ya, saya lihat orang tua tuh kalau sama anak tuh kadang ngenteng kayak gitu, udah artian janji kadang diingkari. Alah anak kecil ini gitu, misalnya mau beliin apa atau mau ngajak kemana. Terus menganggap tidak penting ngomong sayang ke anak, padahal kan penting. Juga physical atau afeksi fisik tadi juga penting. Tuh. Kadang-kadang kan anak tuh apa mengeluh nangis gitu diketawain karena merasa lucu gitu. Padahal dia kan sebenarnya tuh big problem buat dia. Sering dilihat Ya big problem untuk usia itu kan. Memang ya bagi orang dewasa kadang menggelikan gitu. Tapi ya itulah. Kadang ya emang lucu banget kan. Apa sih kayak gitu aja gitu kan. Tapi ya itu iya disesuai.
iya di sesuai usianya ya dia itu big problem itu yang perlu didengarkan dengan serius juga. Iya. Iya. Apa ya? Ini mau membahas sedikit juga tentang hubungan, hubungan perempuan yang biasa dialami. Kadang kala ada juga perempuan di sekitar itu yang tanpa sadar dia sebenarnya mengalami toxic, tapi dia nggak pernah mau menyadari itu. Toxic relationship. Jadi mungkin dengan kata-kata dari pasangannya, dari Hmm. tapi dia nggak pernah mau merasa bahwa itu sebagai toxic. Jadi Ya, dianggap nggak sadar gitu. ya Yang kan nggak ada baik-baik saja. ya ada istilah yang kan ada gaslight, ada istilah verbal abuse seperti itu. Gini contohnya misalnya seorang pasangan, seorang laki-laki menggunakan panggilan cewek ini memiliki bentuk tubuh yang ya gemuk. Kemudian dia memberi namanya si gendut. Itu sebagai panggilan sayang. Tapi kan kadang kala sebenarnya seorang perempuan itu dipanggil Nggak kayak gitu, mau gitu. dia Iya. jadi insecure, insecure. Pasangan Iya. kita kan Iya. ngerti. Nah, ini panggilan Iya. sayang. Padahal dirinya nggak Bukan. Padahal dirinya body shaming gitu ya. biasa karena pasangannya cinta ya udah dengan panggilan si gendut itu tanda sayang. Oke gitu ya. Ya kalau misalnya panggilan itu disepakati tanpa sakit hati atau dua-duanya memiliki nama panggilan yang sama-sama lucunya itu ya apa ya Mbak itu sifatnya kan anu ya kasusistik ya personal ya kalau memang pasangan itu bisa punya kesepakatan seperti itu kadang ya Ya, ya tapi secara umum sih ya panggilah dengan nama yang baik iya biasanya kalau panggilan hmm, sayang itu dipanggil biasanya dengan sesuatu yang paling dia sukai ya panggil ya sayang panggil Hani apa kan seneng gitu perempuan ya tuh digituin aja seneng loh. kalau kadang kala itu obrolan kemudian menyisipkan kata-kata candaan tapi membawa Nyebelin sebenarnya gitu ya. ya candaan-candaan yang dilabeli cewek biasa nanya kayak nanyanya aku cantik nggak hari ini Hmm. kanjak nanya cowok yang niatnya entah bercanda atau eh, berkata apaan sih padahal kan cewek butuh ya dengan kata-kata Iya, iya. Heeh. gendut terus si cewek nanti merasakan insecure dan itu Iya. hampir hampir di beberapa kasus sih saya sendiri nemuin itu sebenarnya dari segi cewek ini kita harus nerima kadang kalau sudah diobrolkan nggak suka lo dipanggil tapi kan aku cuma bercanda. Iya. Iya itu pentingnya komunikasi ya Mbak ya. Asertif, bersikap asertif. Kepada pasangan pun bersikap asertif. Dalam artian saya nggak suka loh di seperti itu kan. Saya nggak suka kamu seperti ini gitu. Bilang. Kadang kalau nggak dibilangnya juga nggak ngerti kan. Kalau udah Memang harus dibilang apakah ya perempuan diulang-ulang. Ya kalau sudah dibilangi ngeyel, diulang-ulang lagi berarti kan emang satu memang orangnya ignorant, nggak perhatian, atau dua memang sengaja pengen nyakitin kan. oh Kalau iya sudah bilang loh ya, kalau sudah bilang loh ya. Tapi kalau misalnya dia bisa nerima apa ya, misal bisa menerima itu sebagai candaan sebagai ya monggo ya. Kan kita tidak akan sakit kalau tidak mengizinkan diri kita sakit kan. Misalnya ya, saya tuh malah pernah baca artikel itu lucu loh, unik menggelitik menurut saya. Pasangan yang saling memanggil dengan nama hewan tuh biasanya lebih langgeng. Kok bisa? Iya beneran, pernah baca artikelnya di internet. Ya, panggil ayam sama bebek gitu ya. Gak tahu juga kenapa ya. Mungkin ya itu sih orang-orang yang level slow-nya udah tingkat dewa kali ya. Udah ibaratnya udah rasa tersinggung itu udah nggak ada di interaksi mereka gitu ya. Orang-orang yang orang-orang yang benar-benar area bebas sakit hati mungkin ya Mbak ya. Tapi kalau buat orang-orang yang sensitif ya nggak berlaku itu. Nanti dipanggil yang nyet gitu kan marah. Gimana?
Jadi ya kasusistik, Mbak. Kalau saya bilang sih tergantung pola interaksinya pasangan tersebut sih. Gitu. Boleh kita beralih ke ini. Eh, Tadi sudah bicara tentang perempuan dan perempuan. Sejauh ini kan ada sepertinya candaan atau apa itu yang melabeli seperti perempuan selalu benar. Sebenarnya Oh laki-laki itu ya, apa sih kalau perempuan selalu benar, padahal perempuan kadang-kadang juga punya ego yang tinggi. disalahin juga. Sering disalahin juga. Malah justru bukannya di apa namanya di budaya patriarkis itu perempuan salah salah mulu. Pakai baju aja salah. Ini ada Ya, beberapa maksudnya standarnya harus ikut standar yang ketat sekali dari patriarkisnya. Mau jadi pemimpin juga ada batasannya. Ya itu apa ya Mbak ya? Stereotip yang merendahkan perempuan ya kalau kayak gitu kayak emak-emak sen kiri belok kanan. Coba di jalan yang lebih ugal-ugalan naik kendaraan siapa? padahal cowok yang Iya. Iya, saya tuh sampai kadang-kadang kalau di jalan tuh saya amati gitu loh. Mana toh yang sen kiri belok kanan tuh apa bener toh cuma perempuan. Ternyata laki banyak, Mbak. Jadi nggak bener tuh stereotip seperti itu. Mak-mak dilawan gini-gini. Ya, piye ya. Tapi lawan sama kayak mungkin terlanjur buat lucu-lucuan gitu kali ya. Iya, buat lucu-lucuan dan dipercayai dan apa ya. Jadi akhirnya jadi kepercayaan umum, jadi pendapat umum. Padahal ya nggak gitu amat gitu. 5 pertanyaan jawab cepat. Juga Oh ya, ada 2 pertanyaan yang bisa, tapi tetap harus jawab cepat ya, Mbak Sofia. insya Allah. Deg-degan saya. Pertanyaan ini ya, sebelum jawab cepat. Oke, Sebutnya dicoba. paling menarik dari Mbak Sofia. Suka belajar, iya. Saya pembelajar. Kemudian saya murah senyum. Kemudian apa ya? Ya care. Sebutin 3 hal yang paling 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 nggak disukai dari Mbak Sofia. Saya kadang nggak sabaran, Mbak. Kesabaran. Kadang masih apa ya? Masih masih gampang moody juga. Kadang moody juga. Bosanan juga kadang. Jawab cepat ya. Jadi Yap. kalau misalnya dijawab sebelum saya kasih pertanyaan juga nggak apa-apa. Itu lebih cepat Lo dari jawab. apa no? Apa dong? Oke, yang pertama. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Teman atau keluarga? Keluarga. Cinta atau karir? Cinta, Mbak. Karena dalam cinta yang bagus, karir bisa. Beralih ke hobi. Nulis atau jualan? Nulis. Yang bukunya bisa saya jual. Jadi keduanya. Kan duanya dapat. Ya dong, itu saling mendukung loh. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Oke, pertanyaan jawab cepatnya udah. Sebelum acara saya akhiri, mungkin Mbak Sofia ada closing statement untuk perempuan atau tentang cinta atau Iya. Ya, buat perempuan yang ada di manapun yang menyimak acara ini, ayo kita berani mengaktualisasikan potensi kita, tunjukkan bahwa perempuan itu bisa juga maju, bisa juga menjadi perempuan yang berdaya, sehingga apa ya, memiliki apa ya, kepercayaan diri yang bagus, memiliki apa ya, perasaan berharga. Itu poin penting dari saya karena memang saya suka sekali mengangkat tema tentang perempuan, pemberdayaan perempuan yang kuat.
insya Allah novel-novel saya berikutnya juga masih judulnya juga tentang para perempuan. Tema-tema yang saya angkat juga tentang perjuangan perempuan. Eh, ya semoga ada satu lagi yang segera goal di Iya. penerbit Andil juga ya Mbak ya. Amin. Oke, terima kasih waktunya untuk Iya Mbak Pasca. cinta itu sederhana. Jika kamu tidak bisa membuatnya tertawa, cukup tidak membuatnya terluka.